Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada motor Beat ya di sini. Beat FI di sini yang ACG starter. Di sini motor hidup, hidup motor hidup, langsam. Namun saat jalan dia berbed ya. Saat jalan dia berbed dan barusan motornya perlu diantar ke sini. Jadi kita akan cek ya dari mana permasalahannya. Jadi nanti kita coba hidupkan ya motornya. Jadi kalau dijelaskan mungkin kurang jelas ya karena saya juga belum tahu ya penyebabnya dari mana. Namun sudah saya coba ya saat dia bawa pelan ya, saat membuka gas dia pelan, dia seperti ada gerbedan gitu ya, seperti ada gerbedan. Oke, kita langsung coba hidupkan, kita cek ya, kita lihat. Oke, kita coba. Dan di sini tidak ada kode kerusakan ya. Di sini tidak ada kode kerusakan. Nanti kita cek untuk di DLC-nya. Coba kita hidupkan dulu motornya. Nah, untuk langsam dia enak ya, untuk langsam. Dia enak, untuk langsamnya tadi jadi tidak ada gejala ya. Kita coba gas sedikit karena ini permasalahannya di angkatan pertama ya. Nah, saat gas kendor perhatikan di sini. Grejet seperti itu ya. Jadi saat ditumpaki atau saat ditunggangi dia tidak nyaman karena jalannya seperti mau habis bensin lah ya, seperti mau habis bensin, grejet seperti itu ya. Oke, kita coba cek dulu untuk di bagian DLC-nya, kita lihat ya, apakah di sini ada riwayat kerusakan. Kita matikan dulu untuk kontaknya. Kita buka dulu untuk DLC-nya ya. Oke, di sini kabelnya warna coklat dan hijau ya di sini. Kita posisikan songket seperti ini, kita ambil ke bagian yang kiri ya. Posisi cengkungan di atas, kita ambil yang kiri. Oke, kita coba kontak on kan, itu sudah di jumper ya. Kita coba kontaknya on kan. Sini. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti di sini ada sistem yang kurang maksimal untuk bekerja ya di sini. 7 kedipan yaitu ada di bagian sensor EOT ya, yang di sana ada di bagian pinggir mesin. Nanti ya saya cek dulu di sini, takutnya ada kelonggaran atau apa.
Oke, di sini kedipan dia menunjukkan ke bagian sensor EOT ya. Namun kita jangan terlalu fokus ke bagian itu juga ya. Kenapa? Karena kadang kita suka di prank ya, suka di prank. Karena ini hanya di bagian kenangan ya, bagian kenangan atau kerusakan yang masih tersimpan memorinya di bagian ECU ya. Jadi kita cek juga untuk yang lain-lainnya, mulai dari kabel, mulai dari sensor-sensor yang lainnya kita buka dulu untuk joknya di sini. Oke, kita mulai cek ya. Kita mulai cek dari bagian yang lainnya juga. Oke, dan di sini saya melihat kejanggalan ya untuk di bagian TPS-nya, karena TPS-nya di sini sudah menggunakan baut yang berbeda ya, baut obeng. Nanti kita lihat ya, apakah di sini TPS-nya yang bermasalah atau mungkin memang dari bagian EOT-nya ya. Nanti kita cek juga. Jadi wajarlah kalau untuk pengecekan ya, biar lebih enak juga nanti saat pekerjaan. Oke, untuk TPS dia sudah menggunakan baut ini ya. Berarti ini pernah dibuka ya TPS-nya, kita cek. Dan ini untuk bagian TPS-nya sudah pernah dicekahin ya tuh. Untuk dalamnya. Apakah TPS-nya yang error? Nanti kita coba ganti dulu ya untuk bagian TPS-nya. Kita coba pasang dulu ya TPS. Kalau memang enak TPS-nya, lalu kita harus ganti ya TPS-nya. Oke, kita coba pasang dulu TPS yang baru.
Di sini ada o-ringnya juga ya. Kita coba pasang dulu apakah di sini enak motornya ya. Oke, saya pasang dulu TPS-nya. Oke, kita coba hidupkan dulu ya, jempernya kita buka dulu. Itu untuk TPS sudah saya pasang ya, untuk TPS-nya yang baru kita coba hidupkan dulu motornya. Bisa didengarkan di sini suaranya. Saya di sini tarik pelan ya untuk gasnya tuh. Saya tarik pelan di sini. Nah, perhatikan. Oke, di sini sudah enak ya. Perhatikan, bisa diperhatikan sama yang tadi ya. Kalau tadi saat saya gas di sini, kalau kedengeran ya, semoga aja kedengeran di sini untuk gasnya det 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 begitu ya. Dan sekarang saat saya tarik gas pelan-pelan juga tuh. Di sini saya tarik gas pelan ya. Tuh. Oke. Dan lebih responsif juga ya. Dan mungkin memang di sini ya. Memang permasalahannya mungkin ada di sini. Nanti kita riset ya, kita riset juga biar biar kenangan atau biar kerusakan yang dulunya yang tersimpan di bagian ECU dia bisa terhapus ya untuk kedipan yang ada di bagian sensor EOT. Ini ya permasalahannya mungkin dari sini. Jadi kita coba untuk riset dulu ya. Kita coba riset dulu di sini. Kita matikan dulu kontaknya. Ini ya. Kita coba riset. Oke, kita langsung coba riset ya. Di sini cukup menggunakan 2 kabel seperti ini. Kita riset dulu untuk yang di DLC di sini ya. Ini kontak posisi off dulu ya, kontak posisi off. Lalu kita masukkan di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita kontak on kan, nanti kita hitung ya sekitar 3 detik, kita hitung 3 detik atau 5 detik ya. Oke, di sini saya kontak on kan dulu, kita hitung ya. Kontak on, kita hitung 1, 2, 3, kita cabut 1, 2, 3, kita pasang lagi di sini. Seperti ini. Sampai ininya berkedip terus ya. Sampai ini berkedip.
atau dia diem ya, atau dia diem atau dia berkedip terus ya di sini. Kalau misalkan dia diem terus berarti itu berhasil, dan ini berkedip terus tanpa ada berhenti itu berhasil juga ya. Namun belum sampai sini ya untuk cara presetan. Kita lari lagi ke bagian itu, ke bagian sensor EOT ya. Oke, seperti itu. Kita coba kontaknya open dulu ya, karena di sini masih berkedip terus ya. Oke, dan di sini sudah langsung diam, mantap. Langsung kita coba ke bagian sensor EOT di sini. Oke, di sini kontak posisi harus off dulu ya. Kontaknya harus posisi off dulu. Sini. Oke, ini seperti ini, dan untuk di bagian DLC dia masih nempel ya tuh. Perhatikan untuk di bagian DLC dia harus masih nempel. Untuk DLC dia masih nempel, dan kontak kita off-kan dulu ya. Dan ini di sini cuman ada 2 kabel di sini ya, tinggal cabut aja nanti kita saat menghitungnya. Oke. Kita simpan di sini ya biar lebih terlihat. Lalu DLC masih nampal ya di sana. Kita tinggal coba hitung, kita kontakkan on kan, kita kontak on kan, lalu kita hitung ya. Oke. 1 2 3 kita cabut. Lalu kontak matikan. Oke, setelah itu kita pasang langsung ya untuk sensor EOT-nya. Oke, ini sudah dipasang sensor EOT-nya. Tinggal kita coba. Dia langsung diam ya. Dia langsung diam. Kita cabut sensor ini, ininya, jemperannya kita cabut. Apakah di sini ada kerusakan? Tidak ada ya. Oke, tidak ada. Dan kita coba hidupkan motornya. Oke, standar satunya di sini. Oke, kita coba matikan dulu. Kita coba jumper lagi di sini, apakah kerusakannya masih tersimpan di sini ya. Jadi kita wajib untuk pengecekan lebih terus ya. Oke, seperti itu. Tinggal kita kontak-kontak. Oke. Di sini sudah tidak ada kedipan ya. Tidak ada kedipan atau memori yang tersimpan ya. Kerusakan-kerusakan yang tersimpan di bagian ECM atau ECU dia sudah terhapus ya. Oke. Mantap. Oke, jadi seperti itu. Jadi kerusakannya memang bagian itu ya. Kita cabut. Lalu kita pasang kembali. Ini karena sudah beres ya. Tinggal kita langsung pasang joknya, kita langsung tes hidupan motornya, lalu kita bawa jalan. Oke, ini sudah terpasang semua, tinggal kita tes jalan ya. Saya cek jalan dulu karena tadi motornya benar-benar saat jalan ya. Oke, kita cek dulu. Oke, mantap ya. Oke, mantap. Saya barusan bawa pakai jalan pelan.
pakai jalan tengah, gas pelan, gas menengah, lalu gas full. Wah, mantap ya, lebih responsif sekarang tarikannya, tidak ada yang namanya berbet-berbet ya. Jadi permasalahannya ini ya. Jadi kita juga jangan terkecoh ya, jangan terkecoh untuk ke bagian kedipan juga. Namun kita harus pakai logika dan feeling ya. Intinya harus pengecekan lah ya intinya. Oke, semoga bermanfaat. Jadi masalahnya dari sini ya. Untuk yang baru bergabung di Baur Channel bisa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.